Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima sehingga kita bisa duduk lagi di masjid menikmati ibadah sekaligus majelis ilmu. Begini kan biasa kalau jam 10 mungkin kira 5 menit. Baru dibuka langsung ditutup pas. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu ini judulnya tadi bersenang-senang. Bersenang-senang. Nopo di sini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu lam yu'akiluha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in illa nikah muslim. Orang-orang Yahudi itu kalau mendapati istrinya sedang haid, maka mereka tidak boleh makan bersamanya. Atau mau raket, nanti makan bareng itu nggak mau. Nah, tapi Nabi mengatakan yang lain, isna'u kulla shay'in illa nikah. Wis wae menopo wae sakaremu kecuali satu, nikah. Nikah di sini bukan akad nikah, bukan, tapi maksudnya hubungan suami istri. Sehingga nanti didetailkan lagi. Maka kalau akhirnya seorang suami itu ada kebutuhan untuk urusan motor itu, nah maka boleh, tapi jangan sampai ada ember masuk sumur ya. Kita cilik-cilik mudeng ya, terus gede aku. Saya mengatakan di sini menjelaskan bahwa orang Yahudi sangat ketat dalam masalah suci dan najis. Boleh melawan segala sesuatu terhadap istri yang dalam keadaan haid kecuali dalam hal mencampurinya. Apabila seorang yang mencampuri istrinya yang haid, hendaknya menyuruhnya menutup dengan kain atau benar-benar harus terhalang. Nanti ada babnya tentang denda orang yang menggauli istrinya ketika haid. Jadi menggauli istri ketika haid itu dosa. Nek nekat dilanggar kena denda. Nek pengen dosanya terhapus. Nah, itu kafarah namanya. Disebutkan dalam hadis 156, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Rasulullah SAW yang murni fa attazilu fa yubasiruni wa ana haid. Muttafaqun alaih. Nabi SAW memerintahkan aku untuk pakai kain ditutup rapat apunten area itu. Nah, dah sisanya fayubasiruni wa ana, dan dia menyentuhku menikulah pokoknya. Piye jelasnya ini? Sing niko ngayal. Sing niki mudeng, sing niko ngomong. Ya, jadi boleh berhubungan menyentuh segala macam, yang penting jangan. Penjelasan di sini bahwa seorang wanita haid itu suci badannya, tidak kayak orang Yahudi. Orang Yahudi menajiskan badannya, padahal yang najis itu haidnya. Maka boleh untuk menyentuhnya sebagaimana ia melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, seorang suami dihalalkan melakukan apa saja dari istrinya yang haid kecuali dalam hal mencampurinya. Artinya menciumnya boleh, salaman boleh, tidak ada masalah di situ. Nah, kemudian ada berikutnya 157, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung aja mengacu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fillati ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan atau menyampaikan tentang orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Jadi haid terus pengen, mungkin karena safar jauh atau ketemu lama, pulang-pulang punya kebutuhan adalah haid. Aku haid mas, wis gak apa-apa wis, tabrak ae. Qala kata Nabi, yatasaddaqu bil dinarin aw nisbil dinar. Dosa dia, maka dosanya bisa ditebus dengan kafarah. Kafarahnya itu bayarnya itu 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas.
Nek dipengke 2 yuta niku ketemune 9 yuta. Bener toh? Ping 2 9 yuta. Berarti nek jenengan melakukan itu dan ingin menebusnya, maka kudu ngetokke duit 4 yuta 250. Nah, diinfake baru dosanya dihapus. Oke juga loh. Gene sak kathah nggih mboten usah dilampahi. Lah selak ra conggah, selak ra tekan. Maka tadi isna'u kulasaiin ila nikah. Boleh ngapain aja kecuali memasukkan ember dalam sumur. Artinya ngeten ngapunten, ada ibu bertanya sama saya, Ustaz, kita itu sudah tua, saya suami sudah tua, tapi kadang saya itu cuapek, tapi suami itu kadang ora capek, punya kebutuhan. Nah, bolehkah saya melakukan apa yang menjadi kewajiban seorang wanita tapi tidak lewat jalannya, artinya pakai tangan segala macam? Ya saya jawab boleh kalau memang dibutuhkan, karena di urusan itu nek tidak rampung itu biasanya ya terus tadi ngen-ngen kemarin umat kemarin ngelunan tak pituruti. Nah, makanya saya sampaikan seperti itu. Artinya hukum asalnya ngapunten onani itu haram, tapi kalau yang melakukan itu istrinya, pasangannya boleh. Nah, dengan kondisional tadi itu. Saya bilang dulu. Ayo. Ya, jadi apa-apa yang dirahmati oleh Allah, ketika statusnya adalah haid dan memang ada kebutuhan yang nggak bisa ditunda, maka ya solusinya ya istamul sayyid dengan nikah. Lakukanlah segala hal kecuali nikah. Ini yang perlu dipahami berdua. Nek mboten berdua sing pahami itu. Ki mau ngajari ngene lho. Lho wis ben kae ustaz praktek karo bojone aku mau kan. Tapi nek dua-duanya paham, nah, enak nih mungkin. Nggih Mas. Bapak Ibu dan Allah, ini terus pelanggaran itu harus ditebus dengan sedekah setengah atau 1 dinar. Dalam hal ini memilih, sehingga pilihannya mana yang dia sanggup, maka minimal 1/2 dinar. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum." Rasulullah SAW bersabda, bukankah bila seorang wanita haid itu dia tidak sholat dan tidak pula puasa? Ini adalah hadis muttafaqun alaih, dalam hadis yang panjang, di mana saya Al-Basam mengatakan ada sini menjelaskan haramnya sholat bagi wanita haid. Jadi wanita haid itu tidak boleh sholat, nekat sholat dosa. Tapi nek puasa dia nggak puasa tapi nanti mengkodok. Nek sholat nggak dikodok. Cuman kadang ada wanita haid yang tadi dia masuk duhur ning belum haid, akhirnya sholatnya diundur-undur sampai jam misal ya jam 1-an haid, otomatis kan tidak boleh sholat. Niku berarti dia punya hutang sholat duhurnya. Sehingga nanti kalau dia selesai haid, suci, mandi, maka bar mandi itu dia membayar sholat duhurnya yang ditinggalkan itu tadi, yang belum dikerjakan, hutang di waktu duhurnya itu. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, lamma jina sarifa hittu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait hatta tadhuriya. Ini untuk orang haid yang haji. Ketika kata Bunda Aisyah, ketika kami sampai di daerah Sarif, maka saya mengalami haid. Tadi belum sampai Mekah kami haid. Maka Nabi bersabda, lakukan apa aja yang dilakukan oleh orang haji, silakan. Meh sa'i, meh tawaf, tawaf nggak boleh. Meh sa'i atau kemudian apapun lah, gitu kan. Nah, lakukan apapun yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf di Baitullah sampai kamu cuci. Berarti tawafnya terhutang. Nanti ada teknisnya di bab haji. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, hadis 160 wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
dari Umar bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahimu lirajuli min imra'atihi wa hiya haidun?" Apa yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya yang sedang haid? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fawqal izar." Apa yang di atas sarung itu boleh, di bawahnya jangan. Jadi gimana jelasnya ini? Pokoknya ini nonton itulah. Kemudian Ummi Salamah, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, "Kanatin nufasa'u taqudu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Para wanita yang sedang nifas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung selesai nifasnya arba'ina yauman, 40 hari. Jadi kalau di haid ini nifas. Nifas itu maksimal 40 hari ya. Sehingga kalau sebelum 40 hari sudah bersih, maka dihitung bersih. Kalau lebih dari 40 hari maka maksimal 40 hari. Wa fil lafdin lahu, dalam lafaz Abu Dawud, wa lam yaqurha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i sholatin an-nifas, dan tidak ada perintah untuk membayar sholatnya seorang yang nifas. Artinya nifas itu sholatnya ditinggalkan. Nek puasanya yang wajib maka ditinggalkan, tapi nanti diqadha. Nah, bedanya itu sholat sama sholat sama puasa. Nah, kita masuk ke kitab sholat, bab tentang waktu-waktu sholat. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu duhri idza zalati syams. Waktu duhur itu kalau matahari tergelincir, atau mataharinya dari geser seret. Nah, lu berarti itu jam 12 muncul, dan kadang jam itu jam 12 kurang. Makanya ini tidak bisa kalau pakai patokan jam. Makanya nanti tetap patokannya matahari. Nah, nanti dari situ jam berapa? Buatan dipatok jam ini, buatan. Ya, tapi dilihat mataharinya jejak di atas geser. Ini penting, pengetahuan ini penting untuk dengan yang misal umpamanya dengan itu ada di tempat yang enggak ada misal tentu di gunung misal, atau di tempat-tempat pedalaman, nah ada dengar adzan, maka dengan nanti dia perlu melihat matahari itu di atas geser sedikit. Nah, kemudian wakana dirdur rajuli katulih, di mana bayangan seseorang itu sama dengan dirinya. Kalau matahari mungkin geser urung yo, nah jangan berdiri. Ketika bayangan dengan sama dengan itu kok sama, misalnya diri dengan itu segini, bayangannya segini, ya sama. Berarti waktu duhur. Malam yahdur waktu asar, dan selama belum masuk waktu asar. Jadi sejak matahari miring geser atau sepanjang bayangan sampai belum masuk waktu asar. Nah, waktu asar kapan? Waktu asri malam tasfarro asyams, dan waktu asar adalah selama belum menguningnya matahari. Maksudnya langit itu belum berwarna kuning, kan pas siang itu langit itu biru. Nah, kemudian sudah tiba-tiba berwarna kuning, atau mungkin bisa dengan bahasakan oranye, berarti ini pertanda sudah masuk waktu asar. Waktu sholatil maghrib malam yahibis syafaq, dan waktu sholat maghrib adalah selama belum menghilangnya di sini terjemahannya mega merah, tadi kuning terus jadi merah. Merah ini ditandai diawali dengan matahari yang tenggelam. Matahari pun bukan yang terang, slow, langitnya jadi abang. Ini berarti pun masuk maghrib. Ini penting, mungkin mati lampu segala macam. Delok, asar, maghrib. Terus dari siang geser sidik, terus dari kuning itu mlebu asar, terus dari merah itu masuk maghrib. Kemudian waktu sholatil isya idza nisfal lail au al-awsat, dan waktu sholat isya sampai separuh malam pertengahan. Nah, mulainya kapan? Mulainya langit yang merah tadi terus jadi gelap, merahnya hilang semua, itu masuk isya. Sampai kapan? Sampai tengah malam. Nah, ini kesalahan sebagian orang itu berpendapat sholat isya itu sampai waktu subuh. Itu waktu darurat banget kalau memang benar-benar
kelewat, artinya keturun-turun begitu dengan bangun, nah silakan. Tapi nek sengaja sumpah soalnya jam 2 sisa tahajud, nah itu kurang bagus, kurang tepat. Karena maksimal waktu isya itu sampai tengah malam. Nah malam tengah itu buatan jam 12, tergantung maghribnya mulainya jam pinten. Saat ini maghribnya mulainya jam 6 ya. Maka ya tengah malamnya berarti saat ini subuhnya jam pinten Pak? Jam 4 ya. 4 adalah 4. 6 ke 4 berapa Mas? Halo, 6 sampai 4 berapa? Berapa jam? 10 bagi 2 7 5. Berarti nek maghrib jam 6, nah tambah 5 berapa? Nek 9, 6 tambah 5 9 itu 11. Berarti tengah malam itu 11. Jadi setengahnya dari malam sampai subuh. Makanya nanti sepertiga malam niku berarti 10 tadi bagi 3 berapa? 10 bagi 3 berapa? 3,3. Nah, sepertiganya berarti jam 2/3 berarti 3,3 kali 2 6,6. Berarti jam 6 tambah 6,6 6,5 lah. Berarti jam 12 tambah setengah 30 menit. Berarti sepertiga malam itu mulainya setengah 1 kira-kira ya, sampai subuh. Gitu cara hitungnya. Jadi bukan pokoknya jam 12 tengah malam gitu. Makanya dengan kalau tadi itu mama belum sholat isya ya enggak, jangan sampai waktunya keluar dari waktu sholat isya. Bahwa waktu sholat subhi min tulu'il fajar, dan subuh dimulai dari terbitnya fajar. Malam tatlu isyam sampai matahari itu belum terbit. Jadi langit yang gelap jadi berwarna lagi, muncul warnanya kayak tadi mau tenggelam, muncul warnanya merah ini. Hanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ini penting untuk jenengan-jenengan yang mungkin nanti ketemu tempat-tempat yang jarang ada di Solo, sama banyak ada. Kemudian disebutkan pada hadis berikutnya yaitu 166, wa an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholli al-asra, bahasa Nabi sallallahu sholat asar, summa yarji'u ahaduna ila rihlihi fi aqsal Madinah wa syamsu hayyatun. Lalu salah seorang di antara kami kembali ke kediamannya di tengah kota Madinah, dari Masjid Nabawi terus balik ke tengah kota Madinah, dan matahari masih hangat, masih kerasa pada waktu sholat asar ini. Wa kana yastahibu ayyu akhiru minal isya, dan beliau lebih suka mengakhirkan pelaksanaan waktu isya. Nah, mengakhirkan di sini bukan berarti terus ngantek tengah malam ngoten. Jadi ada kondisi di mana mungkin ada kepentingan, ada keperluan, dan diakhirkan itu boleh. Misal ada pengajian gitu kan, yang pengajian itu misal tinggal sedikit lagi gitu kan. Nah, pun masuk waktu isya gitu. Ini dirapiin nanggung ini tinggal sedikit gitu. Nah, tidak mungkin kok kemudian selesainya misal jam 7:30. Nah, itu jadi bukan terus diakhiri sampai tengah malam ngoten-ngoten. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini dikatakan bahwa kana yakrahun nauma qablaha, dan Nabi sallallahu tidak suka kalau kemudian tidur sebelum sholat isya. Sehingga kalau bisa ya setelah maghrib itu jangan tidur. Nah, tapi ngantuk biangat seminggu nonton masjid malah mungkin masih juga. Tapi ada rumah biasanya 12. Niki ibu-ibu niku kerep bar maghrib niku ya 12. Terus garwane undur niku mboten buka dijarke sakit bojoku kekeselan. Akhirnya salatnya jam 3. Ampun nggih. Nah, kemudian wal hadisu ba'daha, dan Nabi juga tidak senang kalau pada saat itu tongkrongan ngobrol-ngobrol nggak penting. Nah, penting monggo tidak apa-apa, tapi kalau kemudian urusan-urusan tidak penting, nah mulai saat ini malah kuliner malam itu malah jadi tren ya kan. Nah, itu sebenarnya kurang baik. Makanya di beberapa tulisan atau video saya lihat itu kalau kemudian terlalu sering kuliner malam,
berpotensi marai nopo kadar gula naik, hipertensi segala macam. Dia sekali-kali mawon, enggak harus tiap malam. Apa itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakana yang fatil min sholatil ghadati hina ya'rifu rajulu jalisan, dan beliau suka melaksanakan sholat subuh ketika seorang dapat mengenali teman duduknya. Berarti matahari sudah mulai fajar sidik itu sudah mulai keluar, sehingga orang itu mulai kelihatan, oh ini si fulan. Makanya sholat yang paling berat itu sholatnya orang munafik itu ketika isya sama subuh, karena banyak orang itu tidak nemoni muka, tidak kelihatan, dengar suara. Nah disitulah orang munafik jarang ngetok. Niku zaman biyen. Saat niki lampunya kencar-kencar, ya ora ngetok. Jadi lebih parah. Nah zaman dulu itu nggak nongol isya sama subuh karena nggak ada lampu gelap. Wah peteng. Rana sing ini aku teko ora, ndak ketok dia. Tapi duhur, asar, maghrib itu ada, tapi isya subuh ndak ada. Karena gelap, benar-benar gelap. Nah sekarang lampunya nyala kayak gini, nanti lampu banyak, dia tetap rakyat kok. Makanya kemunafikan sekarang itu sebagian ulama itu membuat istilah bukan munafik lagi tapi zindik. Nah orang munafik itu menyembunyikan kebenciannya sama Islam di dalam hati, jarang ditoke. Sekali-kali metu itu naik kumpul dengan sesamanya. Nah saat ini malah di video wani, kayak konten malah. Demi Allah, saya tidak akan membela bangsa Palestina kalau masih ada teroris syariah di Indonesia. Ngomong-ngomong. Banyak orang-orang model itu, hati-hati aja. Nah, kemudian di sini dikatakan wa yaqra'u bisintina ilal mi'ah. Dikira sholat subuh. Beliau membaca 60 sampai 100 ayat. Jadi sholatnya dimulai ketika orang bisa melihat muka orang, terus panjangnya itu 60 sampai 100 ayat. Berarti itu nek Al-Baqarah yang meh sak juz ya Mas. Ya toh. Al-Baqarah kan 287. Itu berapa juz? 2,5 ya, atau 3? 2,5 loh. Nah, ini kan setengah ya. Berarti kan hampir 1 juz. Moga dipraktekkan di sini. Engko Pak Joko kapok. Dan ini tentu bacaannya rada cepet ya, bukan kemudian pelan-pelan ya mungkin terus sampai terbit matahari malah keluar dari waktu subuh, nggak bagus. Niku ada ibu-ibu niku protes WA saya, Ustaz, kalau kajian rutin dan ribu, nyuwun tolong Pak Ustaz, napa Bu, nyuwun tolong disampaikan pentingnya sholat tidak panjang-panjang membaca suratnya. Lah kene nopo? Ten mriki niku enten imam niku nggih niate jane apik pengen maca panjang. Tapi bareng wis panjang gitu sampai ayat kesekian itu. Lah kok lupa ya. Terus bukannya diganti surat pendek dibaleni meneh ning apalan. Dari ibu-ibu ini kan WA ini mboten mung siji ten kalih niku pinten. Nggih mengke kula sampaikan insyaallah. Dan ya itulah tantangan jenengan Mas. Kalau berdakwah, kalau mengimami, ya lihat jamaahnya. Nek jamaahnya sesama kalian sekali sholat sak juz ora masalah. Atau nek pas Ramadan itu loh, itu kan memang disebutkan atau disampaikan ini sholatnya sak juz, berarti kan tidak boleh protes. Tapi nek sholat 5 waktu, kita tidak boleh kemudian semena-mena. Kita hafal terus pengen panjang-panjangan itu tidak boleh. Dulu ada seorang sahabat muda namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini senang banget dekat Nabi dan Nabi senang ngajari Mu'ad karena Nabi berpikir atau membayangkan ini anak muda yang harus dikader untuk berdakwah. Nah, Mu'ad bin Jabal ini senang banget sama Nabi itu sampai nek sholat itu sama Nabi dan harus sama Nabi. Tapi orang kampungnya menganggap Mu'ad ini orang yang paling alim, hafalannya paling banyak. Sehingga tidak mau mereka sholat kalau nggak diimami oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi dikenali.
walaupun nunggu, artinya sholatnya untuk mundur tidak apa-apa, pokoknya sing imamnya harus muadzin jabat. Nah di kampung itu ada anak muda di canom kalau canom. Anak muda ini protes, soalnya apa? Nek baca panjang-panjang muadzin. Nah kemudian dia sampaikan ke muadznya ra trimo, aku maca ayat orang maca apa. Terus tak terima, dia datang kepada Nabi SAW, si anak muda ini melaporkan apa yang dilakukan Mu'ad. Nah Mu'ad merasa bakal dibela oleh Nabi, ternyata enggak. Nabi mengatakan apa? Afatanu ya Mu'ad, apakah kamu pengen jadi fitnah ya Mu'ad? Jangan jadi sumber fitnah. Artinya membaca Al-Quran itu baik, ngimami sholat itu baik, bacaanmu yang indah itu baik. Tapi ketika jamaah atau makmummu belum siap mendengar bacaan yang panjang, pokoknya aku pengen ngamalke sunnah, enak ning bulu marom, nek subuhin 60 sampai 100 ayat kok. Nah, nek malah kemudian masyarakatnya megah jamaah subuh nek imamnya sampean, ya itu malah berarti jenengan jadi sumber fitnah. Artinya ya harus dilihat gitu, dilihat situasinya. Oh ini ada kiai sepuh pensiunan gitu kan, nek ngadeg suwe wis rada oling gitu kan. Niki enten sing rada lemu. Sok keringet-keringet nah gitu. Nah makanya itu perlu diperhatikan ya. Jadi ya pokoknya dilihat kebiasaannya aja, kira-kira mungkin 10-20 ayat itu mungkin sudah cukup, sudah. Sampai pernah ada bapak-bapak nih, jane nggih sehat bapak-bapak nih, protes. Ning protes sampai itu kula nek sing imam masih niku mboten remen lho, lha pripun Pak? Oh, gaene macane anu lho, surat Al-Insyikok. Itu ayo ora patek dawa to Pak niku. Niku dawa anu. Padahal kula nggih sak kula waca kene niku nggih mboten protes. Antara batin apa pakai piye mboten. Tapi intinya gitu ya Mas. Jadi silakan dengan belajar untuk mengimami, tapi juga harus melihat makmumnya, jangan panjang-panjang. Abasah pun kalau